Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Aisyah. Saya dari Prodi Teknik Produksi Benih, jurusan Produksi Pertanian. NIM saya A41124124. Saya dari golongan C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah dasar-dasar teknologi benih yang berjudul viabilitas dan vigor benih. Viabilitas adalah kemampuan benih berkecambah dan menghasilkan kecambah normal dalam kondisi lingkungan yang optimum. Kondisi lingkungan yang optimum itu seperti kayak tanahnya yang bagus, yang bisa ditanamin dengan subur, yang banyak yang banyak partikel-partikel yang bisa menyuburkan tanah gitu. Vigor benih adalah kemampuan benih tumbuh normal dalam kondisi lapang yang sebenarnya. Biasanya dicerminkan dengan keserampakan tumbuh, kecepatan tumbuh, dan keseragaman tumbuh. Jadi vigor benih itu dibagi menjadi 3 ya. Ada 1, keserampakan tumbuh, 2, kecepatan tumbuh, dan 3, keseragaman tumbuh. Dan vigor benih adalah sejumlah karakter yang menentukan tingkatan kemampuan aktivitas dan penampilan benih selama berkecambah dan munculnya kecambah. Juga mencerminkan daya simpan benih. Jadi gini, vigor benih itu menunjukkan karakter benihnya sebelum dia tumbuh, sesudah dia menjadi kecambah, dan memperlihatkan daya simpan benihnya. Hubungan viabilitas dengan vigor. Menurut nilai vigor setelah periode simpan lebih cepat dibandingkan dengan penurunan viabilitas atau selisih nilai viabilitas dan vigor benih menunjukkan laju deteriorasi benih secara periode simpan. Ini yang disebut dengan hubungan viabilitas benih dengan vigor ya. Masa fisiologi benih. Fisiologi benih itu ada masanya ya. Dan masanya itu adalah momen benih mencapai masa fisiologi yang ditandai oleh capaian vigor dan viabilitas potensial maksimal dan bobot bahan kering maksimum. Jadi semuanya itu harus yang maksimum, kayak viabilitas benihnya, vigor benihnya, dan bobot bahan keringnya. Ada pengujian viabilitas benih. Pengujian viabilitas, daya hidup benih yang ditunjukkan oleh gejala pertumbuhan dan atau gejala metabolisme. Gejala pertumbuhan yaitu gejala pertama, bobot atau volume dari embrio benih, dari embrio menjadi kecambah dan seterusnya. Jadi dari benih menjadi embrio, terus menjadi berkecambah, terus menjadi dan seterusnya, kayak menjadi udah tumbuh buah gitu. Terus yang ketiga, gejala metabolisme. Gejala metabolisme itu gejala terjadi reaksi biokimiawi dalam sel-sel dari organisme. Dan yang keempat, metabolisme dibagi menjadi 2. Anabolisme, pembentukan, dan yang kedua katabolisme, perombakan. Jadi kalau kata-kata ana itu pembentukan, kalau kata-kata kata itu perombakan ya teman-teman, diingat dari situ. Pengujian viabilitas benih dilakukan untuk mengukur atau melihat salah satu atau kedua gejala hidup tersebut. Jadi pengujian viabilitas itu mengukur gejala hidupnya benih tersebut. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi vigor benih. Ada faktor-faktornya guys untuk mempengaruhi vigor benih, yaitu pertama, faktor genetik. 2, kondisi lingkungan tumbuh dan ruang simpan. Kondisi lingkungan tumbuh itu kayak yang di lahan, yang di ruangan yang ber-AC atau gimana gitu ya. Terus kematangan benih, kayak udah
tua terus matang gitu. Kadar air benih itu harus dijaga ya. Kalau udah kekeringan atau tidak ada airnya itu bisa menimbulkan benihnya itu mati atau tidak normal gitu. Proses pengolahan benih. Dan terakhir jenis kemasan, kayak jenis kemasan itu pakai plastik atau pakai apa gitu ya. Kondisi lingkungan tumbuh selama periode pembentukan dan perkembangan benih berpengaruh terhadap kualitas benih yang dihasilkan. Jadi lingkungan tumbuh itu berpengaruh banget sama penghasilannya ya. Kayak lingkungan apa tanahnya atau lingkungan apa itu berpengaruh banget. Dan ruang penyimpanan itu seperti dengan pendingin kayak AC gitu. Pengaruh RH mampu mempertahankan kualitas benih. Jadi pengatur RH itu bisa mempengaruhi pertahanan kualitas benih. Terus suhu yang terlalu dingin menyebabkan chilling injury. Jadi bisa menyebabkan kayak keriput gitu. Faktor genetik. Benih hibrida lebih vigor dibandingkan dengan benih non hibrida. Contoh, benih jagung hibrida menghasilkan tanaman yang lebih vigor dibandingkan jagung non hibrida. Jadi lebih baik yang hibrida daripada non hibrida. Kematangan benih itu kualitas maksimal suatu benih tercapai saat mencapai matang fisiologis. Jadi itu maksimalnya itu benihnya udah matang gitu, kayak udah siap ditanam gitu. Pada saat MV akumulasi, bahan kering, drive meter, dan bahan kimia yang terlibat dalam percapaian sudah mencapai maksimal. Jadi MV-nya sudah mencapai maksimal. Panen sebelum atau sesudah MV kualitas lebih rendah dibanding saat MV. Dan yang terakhir, kadar air benih. Kadar air benih tuh guys harus dijaga banget karena bisa mempengaruhi dalam benihnya. Kalau kekeringan itu bisa benihnya tidak tumbuh dengan normal. Makanya harus dijaga dengan teliti. Nah, kadar air benih akan berpengaruh terhadap proses aktivitas enzim. Jadi kalau kadar air benihnya kayak konsisten gitu, enzimnya bakalan baik dalam tanah itu. Kadar air rendah dapat meminimalisir proses aktivasi enzim, perombakan cadangan makanan. Kayak enzimnya itu hilang di dalam tanah itu dikarenakan kadar airnya rendah. Jadi enzimnya itu bukan tidak ada, lebih tepatnya kurang. Bagi benih optodok, kadar air terlalu rendah menyebabkan cercing, retak. Jadi kalau kekurangan kadar air itu tanahnya bisa retak gitu ya guys, kayak kekeringan gitu. Terus bagi benih rekalsitran, kadar air terlalu rendah menyebabkan gangguan fisiologis seperti kayak enzimnya berkurang gitu. Kadar air optimum setiap jenis benih berbeda-beda. Jadi kadar airnya itu setiap benih itu berbeda, kayak benih jagung, benih kacang hijau itu optimumnya itu berbeda-beda guys. Udah ya, ini udah slide terakhir. Oh ternyata ada slide terakhir guys. Ada pengelolaan benih. Pengelolaan benih yang baik tidak menyebabkan kerusakan pada benih. Jadi pengelolaan benih yang baik itu dari sistemnya pengelolaan itu harus dari yang baik. Jadi benihnya tidak akan rusak. Pengelolaan yang tidak baik menyebabkan benih memar, leaching atau pecah, atau pengerasan kulit benih. Jadi kalau salah pengelolaan itu bisa menyebabkan pecah benihnya guys. Jadi tidak ada embrionya di dalamnya. Terus pengerasan kulit benih, kayak kulit benih mati tuh pasti kayak kulitnya tuh keras gitu. Terakhir, perontakan dan pengeringan merupakan tahap pengelolaan yang paling berpengaruh terhadap kualitas benih. Jadi ya teman-teman, jenis kemasan yang baik dapat bertahan kadar air dan vigor benih. Jadi jenis kemasan itu ada
yang baik ya, dan yang baik itu merupakan kadar airnya dan figur benih. Menghindari benih dari benturan, serangan hama dan penyakit. Jadi benih itu harus dijaga dengan baik ya guys, dihindarkan dari benturan, serangan hama dan penyakit. Itu harus dijaga dengan baik karena itu bisa mempengaruhi pertumbuhan benih. Kemasan yang baik kayak kaleng, aluminium foil, plastik tebal, kertas semen, dilapis aspal dan lain-lain. Jadi kayak yang dikemas dengan baik biar benihnya di situ aman dari hama dan penyakit. Yaudah ya teman-teman, ini udah slide terakhir. Sekian dari aku, dari presentasi aku. Kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.